Yo, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu komponen penting dalam deep learning, khususnya ada di bidang teks dan data urutan. Yap, kita akan membahas LSTM atau Long Short Term Memory. Bagi kalian yang penasaran gimana cara kerjanya, perhitungan manualnya, dan juga contoh kode di Python, kalian wajib simak video ini sampai selesai karena kita akan membahas semuanya satu persatu. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, sebelum kita lanjut membahas LSTM, kita perlu tahu dulu nih masalah apa yang ingin kita selesaikan. Saat kita memproses data berurutan seperti teks, suara, atau harga saham, kita perlu model yang bisa mengingat informasi sebelumnya. Nah, disinilah Recurrent Neural Network atau RNN digunakan. Tapi, RNN sendiri punya masalah besar, yaitu susah mengingat informasi dalam jangka panjang karena vanishing gradient saat training. Nah, disinilah LSTM itu hadir sebagai solusinya. LSTM sendiri itu dirancang khusus untuk menyimpan informasi penting dalam waktu yang panjang dan membuang informasi yang udah nggak relevan lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian paling penting dari LSTM. Jadi, LSTM ini punya struktur khusus yang namanya sel. Di dalam sel ini ada 3 gerbang utama tuh, yang ngatur gimana informasi itu disimpan dan dipakai. Yang pertama, ada forget gate. Nah, gerbang ini buat nentuin info apa aja yang harus dilupain, biar nggak penuh tuh otak LSTM-nya. Lalu yang kedua ada input gate. Ini yang milih info baru mana yang layak untuk masuk ke memori. Lalu yang terakhir ada output gate. Gerbang ini yang mutusin apa yang bakal dikeluarin dari output. Nah, kalau kalian masih nggak paham apa sih itu forget gate, input gate, dan output gate, di sini saya akan ngasih kalian analogi yang sederhana. Bayangin aja, LSTM itu kayak storage HP kamu. Kadang storage-nya itu kan penuh banget tuh, jadi kamu harus ngapus file yang nggak penting biar storage itu nggak penuh. Nah, di sini bisa kita analogikan itu sebagai forget gate. Terus, kalau ada foto baru, kamu pasti akan milih-milih nih. Misal kamu jepret 3 foto, dan di sini kamu milih foto mana yang paling bagus untuk kamu simpen, dan yang 2 lainnya akan kamu hilangkan atau kamu hapus. Nah, bagian ini kita bisa analogikan sebagai input gate. Lalu yang terakhir, waktu kamu mau membuka foto, proses loading di belakang layar itu kita bisa analogikan sebagai output gate. Jadi ketika kamu mengklik sebuah foto, dia akan melakukan loading foto tersebut untuk menampilkannya ke layar HP kalian. Oke, untuk secara sistematis, LSTM itu ngelakuin hal ini. Pertama, F sub T sama dengan sigma dari WF kali gabungan H sub T minus 1 sama X sub T terus ditambah. Nah, sekarang waktu yang sudah kita tunggu-tunggu nih, kita bakalan lanjut implementasinya ke kode Python. Di sini kalian siapin aja VS Code kalian. Jangan lupa install Jupyter Notebook dan juga Python ya. Pastikan Python sudah terinstall di PC atau laptop kalian masing-masing. Setelah itu kita akan langsung saja membukanya. Oke, kita di sini sudah masuk ke dalam VS Code. Di sini untuk membuat modelnya kita memerlukan beberapa langkah khusus nih. Yang pertama ada import library, membuat datanya, men-scaling datanya, membuat sequence, build, training, testing atau finishing ya, dan juga yang terakhir adalah prediksi. Oke, kita memulai dari yang pertama terlebih dahulu. Untuk bagian import library, di sini kita memerlukan beberapa library. Yang pertama ada NumPy, Keras, atau ya Keras ini sudah ngegabung dari TensorFlow. Jadi kalau kalian install TensorFlow, kalian seharusnya sudah mendapatkan Keras juga ini. Lalu ada TensorFlow ya untuk processing data. Lalu yang terakhir ada scikit-learn. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu melakukan import library. Di sini kita akan menggunakan beberapa library. Yang pertama ada NumPy, ini NumPy, lalu ada TensorFlow. Kita akan memakai TensorFlow, dan yang terakhir ada scikit-learn yang digunakan untuk menormalisasi data nantinya.
Di sini untuk LSTM sendiri kita mengambilnya dari TensorFlow. TensorFlow ini dia sudah include dengan si Keras ini, jadi kalian nggak perlu install terpisah, kalian cukup install TensorFlow aja karena dia sudah include dengan Kerasnya juga. Selanjutnya kita akan membuat datanya. Kita perlu mempersiapkan data training nih. Yang pertama ada data input. Di sini akan berisi array dari 0 sampai 99 yang kita definisikan menggunakan loop di sini, karena kalau kita ngetik satu persatu juga nggak mungkin juga karena itu akan capek ya pastinya ya. Yang akan digunakan sebagai input sequence. Lalu data target di sini kita akan menggunakannya yang berisi sama 1 sampai 100. Di sini adalah i plus 1 karena i mulai dari 0, maka dia tambah 1 sama dengan 1. Oke. Dia akan melakukan loop sampai atau perulangan sampai 100. Lalu data dibentuk dalam format kolom menggunakan reshape min1 atau 1 untuk kompatibilitasnya dengan model. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap scaling data. Jadi si LSTM itu lebih suka data yang skalanya kecil, misalnya antara 0 dan 1. Jadi kita pakai min-max scaler buat menormalisasinya. Untuk scaler data sama dengan min-max scaler dan scale target min-max scaler ini akan membuat objek scaler buat men-scale data dan target secara terpisah. Data scale ini ngejalani dua step sekaligus. Yang pertama melakukan feed ke scalernya ke data, artinya dia sudah ngelihat nilai minimal dan maksimal di data, terus transform data itu supaya semua nilainya diubah jadi skala antara 0 dan juga 1. Lalu yang terakhir ada target scale. Di sini target scale juga sama, dia intinya itu buat targetnya yang pertama tadi. Jadi intinya kita mengubah bagian ini digunakan untuk mengubah data dan target yang awalnya nilainya itu 0 sampai 100 jadi skala 0 sampai 1. Jadi model STEM itu bisa belajar lebih efektif. Jadi nggak 1 sampai 100 gitu. Dia bisa diubah jadi seperti float ya ininya. Jadi dia 0, 0,0 menjadi 1,0 seperti itu. Selanjutnya adalah membuat sequence 10 angka. Di sini kita menambahkan atau mendefinisikan inputnya yaitu 10 atau 10 panjang untuk sequence-nya. Jadi sequence-nya akan memiliki panjang 10 angka. Jadi di sini kita akan memprediksi angka setelah ke 10 tuh berarti ke 11. Kita pengen model itu belajar dari sequence 10 angka buat memprediksi angka ke 11-nya. Makanya kita di sini bikin time series generator. Nih time series generator. Ini bikin data training dia itu jadi potongan-potongan berurutan dengan panjang 10, terus targetnya angka adalah setelah sequence-nya. Jadi target dari sequence-nya akan yang ke-11 karena kita di sini mendefinisikannya dengan 10. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian model. Di sini model sequencernya kita isikan dengan isinya itu 50 neuron. Input setnya harus sesuai dengan panjang dari sequence yang sudah kita tentukan. Di sini saya akan langsung memanggil n inputnya yang kita sudah definisikan di atas tadi. Di sini berarti 10. Terus layer dense-nya kita akan beri jadi 1. Setelah itu kita compile dan langkah selanjutnya adalah kita mulai trainingnya. Pada tahap ini model LSTM akan dilatih menggunakan data yang sudah kita siapkan menggunakan time series generator yang tadi ya, yang di atas ini. Yang sekuensial dia sudah berurutan. Proses training ini menggunakan function yang namanya feed dengan epoch 10. Epoch sendiri itu adalah perulangan, jadi semakin banyak perulangan seharusnya bisa membuat modelnya semakin lebih akurat. Hanya saja pasti akan memakan waktu lebih lama. Di sini karena kita menggunakan model yang cukup simple, kita akan memakainya 10 epoch saja. Lalu ada bagian finishing dan juga prediksi. Pada bagian finishing, prediksi output dari model hasilnya itu biasanya masih 0 sampai 1. Jadi kita perlu mengembalikannya lagi menggunakan inverse transform supaya hasil prediksinya itu bisa kembali menjadi angka normal. Dan yang terakhir kita akan melakukan predict, yaitu hasilnya akan kita print. Kita akan mencoba jalannya secara berurutan. Pertama kita akan menjalankan bagian import. Di sini dia akan melakukan import, lalu kita buat datanya, lalu melakukan scaling, lalu kita membuat sequence, kita build modelnya, lalu kita training menggunakan function ini dengan perulangan 10 kali.
Selanjutnya adalah bagian finishing, kita akan mempredik angka setelah 99 ya. Di sini ada angka berurutan 90, 91 dan seterusnya. Dan di sini AI-nya akan menjawab hasil prediksinya setelah angka 99. Jadi LSTM di sini dia berfungsi akan mengingat semua urutan angka yang sebelumnya sudah kita latih juga. Dia akan bisa menghasilkan prediksi yang seharusnya bisa akurat. Lalu yang terakhir ada hasilnya, dan di sini kita mendapatkan 100. Dan itu benar karena angka setelah 99 adalah 100 tentu saja. Oke, setelah kita paham bagaimana implementasinya di kode Python, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba menghitungnya secara manual. Untuk cara menghitung manual di sini saya akan menyerahkannya kepada teman saya. Jadi kalian bisa langsung saja simak video yang akan dijelaskan pada teman saya berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu bagaimana sebenarnya cara kerja LSTM secara matematis. Tenang aja, meskipun kita akan lihat rumus-rumus yang sedikit rumit, tapi di sini aku bakal jelasin dengan cara yang sederhana dan bisa dipahami bahkan oleh kamu yang belum terlalu akrab dengan notasi matematika. Jadi, di dalam sebuah unit LSTM ada 3 gerbang utama, yaitu for get, dan input get, yang terakhir output get. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu for get. Di sini, for get bertugas untuk menentukan informasi apa dan dari memori sebelumnya yang harus kita buang atau lupakan. Rumusnya seperti ini. F sub T sama dengan sigma dari WF dikali gabungan H sub T minus 1 dan X sub T. Lalu ditambah bias F. Nah, jika ditulis secara simbol akan jadi seperti ini. Di sini, H T min 1 ini adalah output dari langkah sebelumnya. WF sendiri adalah bobotnya dan BF adalah biasnya. Nanti hasil dari rumus ini adalah angka antara 0 dan 1. Kalau nilainya mendekati 1, artinya informasi tersebut bisa kita simpan. Kalau nilainya mendekati 0, artinya informasi itu akan kita lupakan. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu input get. Di sini input get akan memutuskan informasi baru apa yang akan dimasukkan ke memori. Di sini ada 2 rumus yang jalan secara bersamaan. Yang pertama, I sub T sama dengan sigma dari WI dikali gabungan H sub T minus 1 dan X sub T, lalu ditambah bias I. Kemudian yang kedua ada C topi sub T sama dengan tank dari WC dikali gabungan H sub T minus 1 dan X sub T ditambah bias C. Jika ditulis, simbolnya seperti ini. Yang pertama ini ada I sub T itu untuk menentukan seberapa besar bagian dari nilai baru yang mau kita simpan. Lalu, yang kedua ini, C topik sub T adalah kandidat nilai yang akan ditambahkan ke memori. Lalu, kita gabungkan informasi lama dan yang baru dalam memory cell state. Jadi, rumusnya C sub T sama dengan F sub T dikali C sub T minus 1 ditambah I sub T dikali C topik T. Secara simbol ditulisnya seperti ini. Nah, di sini tanda titik ini artinya perkalian elemen per elemen ya. Nah, kita akan mengambil sebagian dari memori lama dan sebagian dari informasi baru untuk memperbarui cell state kita. Selanjutnya kita akan membahas untuk yang output get. Output get di sini bertugas untuk menentukan nilai apa yang akan kita keluarkan sebagai output dan juga sebagai hidden state kita untuk kelas berikutnya. Dengan rumusnya, O sub T sama dengan sigma dari WO dikali gabungan H sub T minus 1 dan X sub T. Lalu, rumus yang kedua ada H sub T sama dengan O sub T dikali elemen per elemen dengan tank dari C sub T. Nah, jika ditulis rumusnya akan jadi seperti ini. Nah, output dari
LSTM ini adalah HT yang nantinya akan diteruskan ke langkah berikutnya. Nah, jadi itu teman-teman, ringkasan dari LSTM ini mempunyai kemampuan untuk secara otomatis memutuskan mana informasi yang perlu disimpan dan mana yang perlu dibuang, dan mana yang akan kita keluarkan untuk langkah berikutnya. Itulah kenapa LSTM bisa mengatasi masalah short term memory yang sering terjadi pada model RNN biasa. Oke, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Kita sudah bahas kenapa LSTM dibutuhkan, bagaimana cara kerjanya dengan 3 gate utama, perhitungan matematikanya, dan kita juga sudah coba implementasinya langsung dengan Python. Semoga kamu sekarang jadi lebih paham dan percaya diri menggunakan LSTM dalam proyekmu ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang juga belajar AI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.